Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Pak, tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya mau nanya nih Pak, singkatan kepanjangan sekolah YPPI itu apa kalau boleh tahu? YPPI itu panjangannya Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Umat Islam. Jadi itu sebenarnya nama yayasan, kemudian juga dijadikan sebagai nama sekolah di SMP. Jadi SMP YPPUI. Jadi sekolah menengah pertama Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Umat Islam. Jadi YPPI itu nama yayasan dan juga nama sekolah SMP. Nah kalau ini sekolah YPPI itu didirikan oleh siapa dan tahun berapa? Jadi SMP PWI itu sebenarnya cikal bakalnya adalah dulu namanya PGA sebelum ke SMP. Jadi sekitar tahun 1987 itu baru didirikan namanya Sekolah Menengah Pertama YPPI. 1987 ya tahunnya itu. Nah itu jadi sebelumnya itu PGA kemudian menjadi MTS. Nah kemudian dari MTS itu kemudian bukan berubah, tapi ada unit berikutnya yang namanya SMP. Bahkan dulu namanya ada unit namanya Aliyah, dulu ada Aliyah Al-Islamiyah juga namanya. Kalau SMP ini mungkin kan di bawah naungan Kemendiknas ya. Tapi kalau MTS, Aliyah itu di bawah naungan Kemenang seperti itu. Langsung ke pertanyaan nih ya Pak. Baik. Jadi apa saja kriteria penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan di sekolah YPPI? Jadi penilaian kinerja guru ya di sekolah ini di SMP YPPI itu ya banyak meliputi beberapa hal penting sebenarnya. Artinya kaitannya misalkan dengan administratif ya itu kaitannya dengan kedisiplinan ya administratif itu meliputi RPP dan sebagainya. Nah tindakan kelas itu kan nanti meliputi beberapa hal penting ya diantaranya adalah nanti tupoksi guru itu sendiri ya. Baik itu nanti dari dia sebagai wali kelas, kemudian juga sebagai kalau dia menjadi BP ya BP nanti tugasnya, kalau dia hanya menjadi guru ya guru. Jadi yang secara umum itu adalah administratif ya, RPP dan sebagainya, kemudian juga kaitannya dengan tupoksi dia sebagai guru seperti itu. Bagaimana sistem pengawasan dan evaluasi kehadiran pegawai di sekolah YPPI? Ya. Jadi sistem pengawasan di SMP PWI itu ya kita memang buat ada absen, yang pasti absen. Setiap hari guru harus mengabsen, ya artinya mereka harus tanda tangan. Adapun pengawasan ya saya sendiri sebagai kepala sekolah memang itu adalah salah satu tupoksi saya. Ya mengevaluasi, salah satunya juga mengawasi dan kinerja guru semuanya secara keseluruhan. Kita awasi dari mulai mereka mengajar, kemudian dari kehadirannya, kemudian dari tugas-tugas mereka yang harus mereka lakukan itu apa saja, itu kita awasi semua dan kita evaluasi semuanya seperti itu. Bagaimana sistem rekrutmen dan seleksi guru dan staf di sekolah ini? Jadi kita memang kalau untuk rekrutmen atau seleksi guru itu yang pertama adalah mereka harus mendaftar, ya harus mendaftar. Mengajukan permohonan ya bisa jadi namanya CV gitu kan, diberikan kepada tata usaha, kemudian tata usaha juga nanti akan memberikan kepada yayasan, kemudian juga kepada kepala sekolah, dan biasanya juga nanti ada seleksi juga ya melalui beberapa tes lah ya. Kalau misalkan ada beberapa lowongan, misalkan ada guru bahasa Indonesia, misalkan ada yang melamar itu 3, nah itu kita lakukan seleksi ya, seleksi secara umum memang kita lakukan seleksi semuanya. Jadi mereka membawa lamaran secara resmi, kemudian ada seleksi penilaian, artinya nanti bisa secara lisan juga secara tulisan kita lakukan seleksi ya untuk merekrut guru seperti itu. Apa kebijakan sekolah YPPI terkait disiplin dan sanksi bagi pegawai yang melanggar aturan sekolah? Ya, kalau kebijakan kita sebagai kepala, sebagai pimpinan, tentu ada beberapa hal yang harus kita tindak, istilahnya seperti itu. Yang pertama misalkan kita memberikan teguran-teguran secara lisan. Jadi kemudian nanti kita berikan teguran juga berupa SP. Kemudian nanti sampai dengan SP1, SP2, sampai 3. Kalau misalkan memang masih yang melakukan tindakan yang sama, indisipliner,
seperti itu ya kita lakukan tindakan, misalkan kita berhentikan, kalau kasarnya itu kita berhentikan gitu kan, misalnya kita nonaktifkan guru itu atau pegawai itu kalau misalkan mereka indisipliner ya, artinya melanggar dari peraturan-peraturan sekolah, baik itu dari kehadiran, kemudian juga dari tingkah laku, perilaku yang kira-kira itu memang nanti mencoreng nama baik sekolah seperti itu. Nah, ini terakhir ya Pak, sejauh mana Bapak sebagai kepala sekolah terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kepegawaian? Pengambilan keputusan sebenarnya saya bisa punya hak prerogatif untuk itu ya, untuk mengambil keputusan kaitannya dengan kepegawaian. Tapi memang kita walaupun punya hak prerogatif, kita harus koordinasi ke yayasan. Kalau hal-hal itu dianggap urgent dan memang sangat sulit diputuskan oleh kepala sekolah, walaupun misalkan punya kebijakan untuk memberikan keputusan-keputusan, tetapi tetap kita harus koordinasi kepada yayasan. Karena nanti jangan sampai kebijakan-kebijakan yang diambil kepala sekolah ini ternyata mungkin tidak sejalan dengan kebijakan yayasan. Artinya itu tetap kita koordinasi. Artinya ketika saya sudah koordinasi dengan yayasan dan dari yayasan sudah merekomendasikan, yayasan sudah oke, ya maka kita putuskan berkaitan dengan keputusan apa saja seperti itu. Ayo Pak, saya mau nanya jumlah murid di sini berapa Pak? Jumlah murid di sini kalau dari 789 itu 660 siswa dan siswi semuanya itu jumlah totalnya. Baik Pak, cuman saya mau nanya itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya ya Ibu, bagaimana penilaian kinerja guru dilakukan di sekolah ini? Untuk kinerja guru sih kita setiap tahun biasanya kita 2 kali itu ada supervisi. Jadi kinerja guru jadi dari awal biasanya kita 5S di depan, jadi nyapa anak-anak, nyapa siswa dari depan, terus juga sampai ke pembelajaran pertama itu ada literasi, sampai ke pelajaran terakhir itu biasanya kita ada penilaian langsung dari kepala sekolahnya gitu. Dan juga saya sebagai kurikulumnya biasanya gitu, jadi setiap semester, jadi setahun itu bisa 2 kali untuk penilaian kerja. Apakah di sekolah YPPUI ada ruang untuk menyampaikan aspirasi atau masukan terkait kepegawaian kepada pihak sekolah? Untuk saat ini sih nggak ada ya untuk kayak wadah aspirasi daripada guru ke pihak sekolah. Apalagi kita ini bentuknya yayasan. Walaupun terus juga yayasan itu terdapat 3 unit. Ada SMP kita sendiri, terus ada MTS dan juga sekarang ada SMK. Nah, cuman untuk penyaluran aspirasi itu nggak ada. Jadi paling direct aja sih, langsung aja. Paling kita unek-uneknya ke kepala sekolah dulu, baru ke yayasan. Karena kan otomatis ujung-ujungnya kita ke yayasan juga. Ya kan, misalkan tentang fasilitas dan lain-lain gitu kan biasanya kita langsung ke yayasan ya. Mau nggak mau karena memang ujung tombaknya di sana. Jadi paling kita ngomong dulu ke petinggi-petingginya, ke kepala sekolahnya, baru ke yayasan. Jadi untuk wadahnya sendiri gak ada. Ya udah, kasih banyak ya Ibu wawancaranya hari ini. Kasih.